Merapi FM. 93.6 Merapi FM. Merapi FM. Tersenyum pembangunan Boyolali. Dari kawasan Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Kebukenongo, nomor 1, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, 93,6 Merapi FM, mitra setia Anda. Nyaman untuk masyarakat. Tersenyum pembangunan Boyolali Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kepada seluruh warga masyarakat, marilah kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Marilah kita ciptakan perilaku hidup bersih sehat yang kita mulai dari lingkungan keluarga. Marilah bersama-sama kita kelola sampah dengan baik. Kita bantu pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kepada seluruh warga masyarakat, mari bersama-sama kita ciptakan ruang terbuka hijau yang asri agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Partisipasi dan peran aktif warga masyarakat agar tercipta perilaku hidup bersih sehat sangat diharapkan. Budayakan perilaku hidup bersih sehat mulai sekarang. Pesan informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Merapi FM. Siaran pendidikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Merapi FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempersembahkan Ruang Siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMP yang kami banggakan, kita bertemu lagi di siaran pendidikan di Merapi FM 93.6 MHz, Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali. Bersama saya Bapak Ahmad Saifuddin dari SMP Negeri 1 Gladak Sari dan Ibu Anissa Anggun Sinawang dari SMP Negeri 1 Karanggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggun, apa kabar dan tetap semangat ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saifuddin. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melakukan pembelajaran PPKN dalam acara Ruang Siswa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku siswa SMP kelas 7 di wilayah Boyolali tercinta, tetap semangat ya.
Bapak Ibu harapkan kalian senantiasa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini dan sering mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Anak-anakku siswa SMP kelas 7, pada minggu yang lalu sudah disampaikan materi tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi kemarin membahas tentang yang pertama adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sendiri di mana proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Dan yang kedua, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalam urayanya menjabarkan PPKI sebagai lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar di mana sidang pertama oleh PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda membahas pengesahan Undang-Undang Dasar dan muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen dan pengesahan MPR terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Itu sedikit feedback dari pembahasan pertemuan kemarin. Pendengar setia Merapi FM yang berbahagia, anak-anakku siswa SMP kelas 7 yang Bapak banggakan. Kita akan lanjutkan materi bab 3 sub B, yaitu seputar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Anggun. Monggo Bu Anggun, kami persilahkan. Terima kasih Pak Saifuddin. Baiklah anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan dan pendengar Merapi FM dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, Bu Anggun akan menjelaskan seputar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku kelas 7, perlu kalian ketahui bahwa hukum dasar Indonesia itu mewajibkan seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan bela negara. Nah, kalian tentu saja sebagai pelajar harus ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, salah satu contoh peran kalian dalam upaya bela negara itu bisa diwujudkan dengan menjadi petugas upacara bendera di sekolah. Menjadi seorang petugas upacara bendera ini adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral kalian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang coba kalian tanya pada diri kalian masing-masing. Sudahkah kalian ikut berperan serta dalam upaya bela negara ini? Dan Bu Anggun yakin bahwa
Di antara kalian semua anak-anakku pasti sudah pernah menjadi petugas upacara bendera di sekolahnya masing-masing. Jika memang ada yang merasa belum, ayo di kesempatan yang akan datang kalian harus menjadi petugas upacara bendera. Tentu saja setelah masa pandemi ini berakhir. Begitu ya Pak Saifuddin? Benar sekali Bu, itu suatu yang kita kangeni suatu saat seperti itu. Nah, karena di masa pandemi ini anak-anak belajar di rumah, jadi ya tidak bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera yang biasanya kita laksanakan tiap hari Senin. Iya, betul. Begitu Bu? Iya, Monggo betul, Pak. dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Baiklah, anak-anakku kelas 7 akan saya lanjutkan kembali. Yang pertama, Bu Anggun akan membahas mengenai peran tokoh nasional dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku kelas 7, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wujud bela negara dari para pendiri negara. Dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar, itu melibatkan banyak sekali tokoh-tokoh negara. Nah, tokoh-tokoh tersebut masing-masing memiliki peran tersendiri yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin Pak Saifuddin bisa membantu saya, siapa saja tokoh-tokoh tersebut ya Pak? Tokoh-tokoh pendiri negara yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang dimaksud ya Bu Anggun ya? Iya, iya betul Pak Saifuddin. Siapa saja ya? Iya, baik. Akan saya coba. Yang pertama di antaranya adalah ada Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Terus ada Profesor Dr. Supomo. Ada juga Usin Jayadiningrat. Kemudian ada Kiai Haji Agus Salim. Kemudian Mr. A.A. Maramis dan R. Oto Iskandar Dinata. Kemudian ada juga tokoh Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Kemudian ada juga Mr. Ahmad Subarjo. Dan masih banyak lagi yang lainnya Bu Anggun. Iya, betul Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Saifuddin sudah membantu Bu Anggun untuk menyebutkan beberapa tokoh-tokoh pendiri negara tersebut. Nah, kali ini kita akan mengurai satu persatu peran dari tokoh-tokoh tersebut. Kita akan mengawali dari Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Beliau ini menjabat sebagai Ketua BPUPKI dan juga beliau ini membentuk panitia yang bertugas merumuskan hukum dasar, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lagi tokoh yang kedua, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, apa peran beliau dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Peran beliau adalah sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk
oleh PPKI. Anak-anak tahu ya kepanjangannya PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno juga membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu merumuskan hukum dasar. Itu peran dari Insinyur Soekarno. Tokoh ketiga ada lagi, yaitu Profesor Dr. Supomo. Beliau ini terpilih sebagai ketua merangkap anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Sebentar Bu Anggun, menjelas Pak. sedikit ya. Tadi disebutkan panitia kecil. Nah, anggota dari panitia kecil ini siapa ya Bu ya? Oh ya, panitia kecil diantaranya adalah Mr. Wongsonagoro, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Panji Singgeh, ada lagi Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Secara de facto itu secara kenyataannya ya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan hukum dasar adalah panitia kecil yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Saya lanjutkan lagi ya Pak Saifuddin, tokoh Siap. berikutnya. Monggo Bu Anggun. Ya, ada lagi tokoh pendiri negara berikutnya adalah Husein Joyo Diningrat. Beliau ini memberikan usulan tentang isi preambul ya. Beliau mengusulkan bahwa kalimat yang terdapat dalam kalimat isi preambul yang berbunyi ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, beliau ini menyatakan diubah kata abadi yang ada di belakang perdamaian lebih baik diganti dengan dunia. Namun, usul tersebut tidak diterima. Namun demikian, beliau menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ya, itu salah satu sikap tokoh para pendiri negara. Kemudian ada lagi tokoh berikutnya, yaitu ada Kiai Haji Agus Salim yang memberikan pendapat tentang bentuk susunan negara. Beliau berpandangan yang ditanggapi baik oleh semua anggota ya. Selain memberikan pandangan tentang bentuk susunan negara, beliau juga memberikan pendapat tentang pasal pelaksanaan ajaran agama. Kiai Haji Agus Salim juga menjadi anggota tim penghalus bahasa. Pak Saifuddin mungkin bisa membantu saya menyebutkan tokoh-tokoh lain yang belum saya sebutkan tadi dan peranan tokoh-tokoh pendiri negara tersebut, Pak. Ya, siap Bu Anggun. Saya coba untuk membantu Bu Anggun dalam menjelaskan tokoh yang lain yang belum Bu Anggun sebutkan tadi, antara lain ada Mr. A.A. Maramis. Nah, beliau selaku anggota dalam rapat panitia hukum dasar tanggal 11 Juli 1945 menyatakan bahwa preambul menjadi sebab dibuatnya hukum dasar. Nah, beliau juga berpendapat bahwa dengan adanya preambul hukum dasar tidak perlu dibuat panjang lebar. Nah, pernyataan A.A. Maramis ini menunjukkan tentang konsep hukum dasar yang hanya mengatur ketentuan pokok. Nah, tokoh lain berikut adalah ada R. Otto Iskandar Dinata. Beliau ini sangat mengakomodasi perlindungan beragama warga negara Indonesia.
Hal tersebut ditunjukkan dengan usulan memberikan jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Pendapat beliau lebih menunjukkan sisi religius sebagai seorang muslim. Seperti pendapat beliau tentang pasal 29 untuk diubah menjadi agama negara ialah agama Islam. Akan tetapi pendapat tersebut terutama tidak terrealisasi sampai saat ini. Meskipun demikian, hak-hak semua umat beragama tetap terakomodasi, serta peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pendiri negara lain yang ikut berperan dalam perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira begitu Bu Anggun yang bisa saya bantu. Iya, betul sekali Pak Saifuddin. Untuk itu anak-anakku kelas 7, nanti Ibu harapkan kalian dapat mencari informasi sebanyak mungkin. Bisa juga melihat dari buku PPKN yang kalian miliki, siapa sajakah tokoh-tokoh tersebut dan apa perannya dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku kelas 7, perjuangan yang ditunjukkan oleh para tokoh nasional itu patut kita teladani. Tokoh pendiri negara ini merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya generasi muda seperti kalian semua dapat menerapkan semangat para pendiri negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu cintai dan banggakan, semangat para pendiri negara dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 benar-benar patut kita teladani. Nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kita bisa lihat antara lain adalah yang pertama, nilai kejujuran. Pribadi yang jujur yang ditunjukkan oleh tokoh perumus negara itu bisa kita lihat dari pernyataan Insinyur Soekarno dalam pidatonya, pidato pada saat bersidang ya, di mana di situ Insinyur Soekarno menetapkan bahwa Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota pembahasan agenda kedua di bidang keuangan dan perekonomian di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, berdasarkan kata-kata Insinyur Soekarno tersebut dapat dilihat bahwa Mr. Muhammad Yamin begitu jujur dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kompetensi dalam bidang perekonomian. Jadi sikap dari Mr. Muhammad Yamin ini bisa dilihat ini adalah pribadi yang jujur. Dengan demikian, sikap jujur yang ditunjukkan oleh Mr. Muhammad Yamin inilah yang hendaknya dapat kita teladani sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa. Begitu kan Bu Anggun ya? Iya, tepat sekali Pak Saifuddin. Generasi penerus bangsa hendaklah memiliki sifat
kejujuran. Bagaimana anak-anakku kelas 7? Apakah sikap jujur ini sudah ada pada kalian? Semoga anak-anak selalu jujur ya Pak Saifuddin ya. Benar sekali Bu Anggun. Ya, saya lanjutkan lagi ya, nilai yang kedua, yaitu toleransi. Toleransi adalah merupakan wujud penghargaan terhadap perbedaan. Toleransi ini berarti menghargai perbedaan dalam masyarakat. Toleransi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Banyak kita jumpai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman ini berpotensi memunculkan sebuah konflik jika tidak diikuti sikap toleransi. Perbedaan pendapat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara tidak menjadi penghalang bagi terselenggaranya pemufakatan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Bu Anggun, berarti bisa dikatakan bahwa nilai toleransi ini akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kata simulnya begitu ya Bu Anggun ya? Iya, betul sekali. Pak Saifuddin, jika memang kita semua ini bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Anggun, bisa melanjutkan kembali nilai-nilai apa saja yang ada pada tokoh pendiri negara kita yang patut kita teladani. Monggo Bu Anggun. Baiklah Pak, saya lanjutkan kembali. Nilai berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan modal dasar para pendiri negara kita dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan itu mampu meminimalisasi konflik dan mempererat bangsa. Nilai persatuan telah ditunjukkan oleh tokoh pendiri negara kita dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan perbedaan pendapat, latar belakang, para tokoh pendiri negara itu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Saya lanjutkan ke nilai yang lain, yaitu bekerja keras dan rela berkorban. Bekerja kerasnya para tokoh pendiri negara itu tercermin dalam penyusunan undang-undang dalam sidang BPUPKI. Seperti anak-anak kelas 7 ketahui bahwa sidang BPUPKI itu dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Ini artinya para tokoh negara itu sangat bekerja keras untuk dapat menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan rela berkorban itu bisa dilihat dari kesediaan para pendiri negara untuk meluangkan waktunya membahas rancangan undang-undang dasar dalam beberapa kali sidang. Sudah jelas bahwa para tokoh pendiri negara ini banyak menghabiskan waktu mereka untuk pelaksanaan sidang. Dan nilai terakhir yang bisa kita teladani dari tokoh pendiri negara kita adalah nilai patriotisme dan nasionalisme. Telah ditunjukkan oleh tokoh pendiri negara dengan dedikasi yang tinggi, mereka telah mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam proses perumusan
dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mengaplikasikan semangat patriotisme dan nasionalisme para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Bukan begitu Bu Anggun ya? Ya, betul Pak Saifuddin. Generasi muda saat ini itu bertugas mengisi kemerdekaan. Nah, upaya untuk mengisi kemerdekaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mengisi kemerdekaan itu tidak mudah, ya seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi hambatan-hambatan dalam mengisi kemerdekaan. Bisa kita lihat dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pengaruh modernisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Baik, itu tadi ada pengaruh modernisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, itu kira-kira maksudnya gimana Bu? Ya, maksudnya begini Pak. Modernisasi ini menyebabkan pergeseran nilai dan sikap pada masyarakat. Jadi ini akan memberikan dampak negatif tersendiri bagi masyarakat kita. Contohnya, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Banyaknya produk luar negeri yang masuk ke negara kita itu menjadikan masyarakat kita itu lupa akan identitas bangsa Indonesia karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya Barat. Begitu Pak Saifuddin. Luar biasa, begitu jelas dan sangat-sangat gamblang sekali Bu Anggun. Monggo dilanjutkan untuk penjelasannya. Kemudian faktor yang lain, faktor kedua adalah menurunnya sikap patriotisme. Nah, seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda itu juga menjadi memudar. Banyak sikap pemuda yang menunjukkan bahwa mereka kurang menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia. Ya. Ada lagi faktor yang ketiga adalah globalisasi. Globalisasi ini seakan-akan menghilangkan batasan-batasan antar negara. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama generasi muda. Pengaruh globalisasi ini terhadap anak muda begitu kuat dan ini membuat kehilangan kepribadian diri bagi anak-anak muda saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari gejala-gejala yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak muda kita sekarang. Bisa kita lihat dari cara berpakaian mereka. Banyak remaja-remaja kita yang berdandan itu selebritis gitu ya Pak Saifuddin ya. Iya, betul. Yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Nah, itu dia. Ada juga yang bergaya rambut Bu ya. Jadi rambut mereka dicat dengan beraneka warna. Nah, kemudian pendek kata, orang sekarang lebih suka nih menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Ini luar biasa, sangat memprihatinkan sekali ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Saifuddin. Namun demikian, hal tersebut dapat kita atasi apabila generasi muda, terutama anak-anakku kelas 7, itu dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menumbuhkan nilai-nilai semangat para pendiri negara ini, contohnya antara lain adalah, yaitu yang pertama, kalian bisa mengunjungi museum-museum perjuangan. Ya, tidak hanya jalan-jalan ke mall saja, tapi perlu sekali waktu kalian mengunjungi museum perjuangan. Bisa juga dengan menonton film-film sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bisa juga dengan membaca buku-buku perjuangan atau
buku sejarah. Selain itu, kalian semua juga dapat melakukan upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan cara seperti mengikuti pendidikan bela negara dari pemerintah, kemudian mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Banyak ya organisasi di sekolah, ada OSIS ya, kemudian kepramukaan, itu bisa kalian ikuti. Kemudian aktif ikut dalam kegiatan di masyarakat, menjadi penggerak pendidikan di lingkungan rumah. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga memproteksi diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari modernisasi tadi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan melestarikan budaya nasional. Dan untuk kalian anak-anakku, khususnya kelas 7, sebagai seorang pelajar, kalian dapat menunjukkan sikap positif pada tokoh pendiri negara kita dengan giat belajar. Karena tugas kalian sekarang itu ya belajar ya. Meskipun sekarang ini kalian harus belajar di rumah selama masa pandemi ini. Namun kalian harus tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan, demikian tadi penjelasan Bu Anggun seputar perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih kalian sudah menyimak siaran pembelajaran kali ini. Untuk itu akan saya kembalikan lagi ke Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu gamblang dari Bu Anggun. Saya yakin mudah dan sangat difahami oleh para siswa sekalian. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan untuk kelas 7 dan pendengar setia Merapi FM yang telah mengikuti siaran dan pembahasan dengan baik. Nah, sebelum kami akhiri perjumpaan kali ini, izinkan kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, kemudian Radio Merapi FM 93.6 MHz beserta kru, dan Bapak Ibu pengurus MGMP PPKN Kabupaten yang telah mendukung terselenggaranya acara kali ini. Tetap semangat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, menyehatkan kita di masa pandemi ini. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di keluman dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda